Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh satu kesempatan dan keistimewaan kalau kita bisa diberikan waktu mempelajari, memahami pikiran-pikiran Tuhan di dalam perkataan, di dalam kitab sucinya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus juga yang akan menerangi kita. Roh yang ada dalam kita ini menuntun kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan menguduskan kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara, kita sudah mendekati akhir dari bahasan kita di dalam kitab Nabi Hosea. Dan dua bagian terakhir nanti yaitu pasal 13 dan pasal 14 merupakan bagian akhir dari gugatan Tuhan terhadap Israel yang disampaikan dengan istilah Efraim di situ. Dan dari pasal 11 sampai dengan pasal 14 ini memakai banyak istilah-istilah hukum, yaitu seperti orang yang sedang berperkara. Jadi banyak kata-kata gugatan. Dan judul daripada Hosea 13 ini adalah murka Tuhan akan menimpa Efraim atau Israel. Dan apa yang akan kita belajar? Bahwa bangsa Israel telah menipu Tuhan tentang hubungan, tentang covenant, perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan. Dan juga kita akan melihat nanti pesan pertobatan, berkat yang tersedia bila bangsa itu atau umat Tuhan bertobat. Marilah kita pada hari ini kita tahu bahwa ini tidak mudah pelajaran pada hari ini. Mungkin juga bisa seperti mematahkan semangat kita karena bicara tentang murka Tuhan. Tapi biarlah di sini Roh Kudus akan mempersiapkan kita ketika kita menyembah Tuhan. Kita datang, kita membangun keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang mendekat kepada Engkau tahta kasih karunia-Mu. We come to your mercy seat, oh God. Kami menyembah Engkau Yesus. Oh terpujilah Kau Tuhan. Mari angkat pujian saudara kepada Dia. Angkat ucapan syukur-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau hadir dengan keperkasaan-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh
ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah
biarlah kami terus menyadari tanpa Engkau, di luar Engkau Tuhan Yesus, kami tidak akan bisa berbuat apapun. Biarlah hari ini kami juga disadarkan bahwa kami tidak bisa bersombong diri, bermegah dengan kekuatan, keberhasilan kami. Itu kan seperti sekam yang gampang tertiup angin. Biarlah kami menyadari kalau pada hari ini Engkau menyatakan kesalahan dan dosa. Ada kerinduan untuk kami bertobat, supaya kami kembali punya relasi yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat penjelasan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sahabat Bible Study Online yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita melihat Hosea pasal 13, sebenarnya pembahasan itu dimulai dari ayat 4. Karena Hosea 13 ayat 1 sampai 3 itu masih bagian dari Hosea 12. Karena di dalam Hosea 12 sampai 13 ayat 3 itu menjelaskan bagaimana Israel atau Efraim itu telah menipu Tuhan. Yaitu dikatakan pertama dia telah berbohong di ayat pasal 11 ayat 12 sampai dengan 12 ayat 2. Lalu kemudian dikatakan mereka itu menipu Tuhan karena mengikuti jalan-jalan Yakub yang menipu. Kita tahu bahwa Yakub sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia adalah orang yang hidupnya licik, penuh dengan tipu muslihat. Saudaranya sendiri ditipu, orang tuanya juga. Semua mereka ini ditipu. Dan kita tahu bahwa jalan ini yang Tuhan katakan ini jalan penipuan. Lalu bahkan diungkapkan juga bahwa mereka itu menipu seperti pedagang yang menipu dalam kesepakatan bisnis mereka. Yaitu pasal 12 ayat 8, seperti Kanaan si pedagang dengan timbangan palsu di tangannya dan suka memeras. Demikianlah kata Efraim. Jadi Efraim diibaratkan juga seperti para penipu dari pedagang-pedagang Kanaan. Tidak jujur. Lalu kemudian mereka ini dipersiapkan untuk dimurkai karena Tuhan yang telah memimpin mereka dengan pemeliharaan, kepedulian, pemenuhan kebutuhan mereka. Bukannya mereka malah makin rendah hati, mereka justru makin sombong dan merasa bahwa ini adalah kekuatan kami, pencapaian kami, dan mereka tidak lagi memiliki integritas. Coba kita lihat pasal 13 ayat yang ke-6. Ketika mereka digembalakan, mereka kenyang. Setelah kenyang, mereka tinggi hati. Nah ini saudara-saudara, kebanyakan kan orang-orang ketika mereka lagi sulit, mereka tuh sungguh cari Tuhan, doa fajar, berdoa, baca firman, melayani. Kemudian ketika mereka mulai diberkati, ketika mereka mulai kenyang, ketika mereka sudah dalam penggembalaan lalu kemudian mereka diberkati. Apa dikatakan? Mereka mulai tinggi hati, mereka mulai melupakan Tuhan. Itu sebabnya mereka melupakan aku. Karena mereka sudah mulai fokus kepada kekayaan mereka. Oh saudara-saudara, ini kenyataan yang dulu di bangsa Israel. Hal yang sama kepada gereja Tuhan juga sekarang masih terjadi. Tidak ada kebenaran, tidak ada komitmen mereka terhadap perjanjian. Karena akhirnya mereka memutuskan menyembah Baal. Di dalam pasal 13 ayat yang kedua dikatakan mereka semakin berbuat dosa, membuat bagi dirinya patung tuangan dari perak, serta berhala-berhala sesuai dengan kemahiran mereka. Semua itu buatan para pengrajin. Mereka mempersembahkan kurban, mencium anak-anak lembu. Makin jadi saudara setiap dosa mereka ini. Nah akibat semua itu, Tuhan mulai menyampaikan gugatannya, tuduhannya, dakwaannya, murkanya kepada Israel. Baik itu Yehuda, kerajaan selatan maupun Israel dengan wakilnya itu Efraim. Nah seperti sebelumnya kita mesti melihat kalau di dalam kasus pengadilan
secara literal, biasanya sebuah gugatan itu harus ada dasarnya. Nah, saya katakan tadi bahwa Hosea 13 ini memakai banyak terminologi atau istilah-istilah ruang sidang. Penggunaan tuduhan, hukuman yang luas menciptakan suasana pertanggungjawaban. Jadi permintaan akuntabilitas bagi para pelanggar hukum. Dan ini kita temukan di dalam gugatan dari pasal 13 ini. Nah, saudara-saudara, melalui pesan murka ini, Hosea sebenarnya sedang membujuk pendengarnya, yaitu Israel. Dan juga saya percaya bahwa kita sekarang ini juga sedang diingatkan bahwa ternyata Tuhan begitu serius kalau berbicara tentang dosa. Tidak ada yang namanya kompromi bagi Tuhan. Dia betul Allah yang mengasihi, tapi Dia Allah yang adil. Dia Allah yang siap untuk menghakimi dosa manusia. Dan di sini Nabi Hosea berusaha meyakinkan para pendengarnya bahwa perilaku mereka yang berdosa itu, tipu daya yang mereka buat telah merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perjanjian, maka dosa itu merusak, menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Dan ini perlu kita sadari, dan satu-satunya harapannya adalah kembali bertobat, berbalik. Nah, mari kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, ini pendahuluan terhadap tuntutan. Ayat 1 sampai 3 ini dimulai dengan ayat 1 menggambarkan tentang bagaimana Israel di masa lalu, Efraim di masa lalu, kejayaan mereka. Lalu kemudian ayat 2 bagaimana pada masa nubuatan itu sedang disampaikan, bagaimana kondisi Efraim. Lalu kemudian ayat 3-nya bagaimana gambaran masa depan Efraim. Lalu nanti baru ayat 4, mulailah murka itu disampaikan. Tuduhan itu disampaikan. Mari kita melihat ayat 1 dulu tentang masa lalu Efraim. Masa lalunya digambarkan sangat positif. Ketika Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia disanjung-sanjung di Israel. Wah, dia hebat. Ini mungkin saudara mengacu kepada zaman pemerintahan Yerobeam kedua. Karena disitulah Israel itu makmur. Dan Asyur pada waktu itu jauh lebih lemah. Israel memiliki pasukan yang sangat besar. Kemampuan mempertahankan dirinya hebat. Dan salah satu kerajaan penting, negara yang penting di timur dekat kuno. Saudara bisa lihat nanti dalam kitab Amos pasal yang ke-6. Tetapi kemudian kita tahu, meskipun Israel memiliki banyak hal pada zaman Yerobeam kedua, orang-orang Israel berpaling kepada Tuhan. Berpaling dari Tuhan. Dan mereka mulai apa dikatakan? Menyembah Baal. Mereka mulai menyembah berhala. Mereka mulai mengikuti praktek-praktek dewa-dewa Baal, Asytoret, Asyerah. Ini dewa-dewa yang ada yang disembah oleh bangsa Asyur. Dan ini menyebabkan kematian bagi bangsa Israel. Dewa-dewa yang mereka sembah, dewa Baal, salah satunya itu adalah dewa kesuburan. Asyerah dan Asytoret itu dewa kesuburan. Itu paralelnya kira-kira seperti Artemis yang memiliki payudara yang banyak. Dan ini gambaran atau lambang dari dewa kesuburan yang memberi hidup, memberi makanan seperti seorang ibu yang menyusui. Nah, saudara-saudara, tetapi justru kita tahu bahwa karena itulah bangsa Israel mengalami kemerosotan. Ya, oleh para sarjana perjanjian lama diyakini bahwa ini terjadi pada waktu nubuatan ini digenapi ya, yang di mana mereka dikatakan matilah mereka. Dimulai pada waktu perang dengan bangsa Asyur pada tahun 733 sebelum Masehi, di mana di situ kerajaan Israel menderita kekalahan telak. Banyak yang terbunuh, bahkan daerah-daerah mereka mulai diambil oleh bangsa Asyur. Tetapi kelihatannya mereka tidak kapok
dengan kegagalan dan penderitaan mereka ini. Di ayat 2 dikatakan mereka terus membangun berhala itu. Mereka membuat berhala itu sendiri. Mereka menghabiskan uang begitu banyak. Memanggil para pengrajin-pengrajin perak, para pengukir-pengukir kayu untuk membuat gambaran dewa yang begitu rumit, begitu indah. Tetapi anehnya mereka tidak sadar bahwa Dewi kesuburan yang seharusnya membawa hidup, tapi justru menjadi penyebab kematian mereka. Bapak Ibu, inilah resiko orang yang menyembah berhala. Patung-patung yang mahal, mungkin dari Gucci, dari batu-batu akik, yang luar biasa, yang mahal atau emas. Semua itu dibuat, dilukis dan berharap bahwa ini akan membawa kesuburan atau keuntungan, tapi justru akan membawa kehancuran dan kebinasaan. Dan membuat berhala-berhala berarti menggambarkan satu tindakan penolakan langsung, pemberontakan terbuka terhadap perintah Tuhan untuk tidak boleh ada ilah lain untuk mereka menyembah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Sebagai konsekuensinya di dalam Hosea 13 ayat 3 ini, dari penyembahan berhala yang menipu itu dikatakan putusannya adalah Israel akan menghilang. Waduh, lenyap. Gambarannya dikatakan seperti kabut pagi. Kalau kita tahu kabut turun, lalu ketika ada matahari hilang dia langsung. Embun yang lenyap pagi-pagi benar. Sekam yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan. Kita tahu sekam itu karena dia kopong, maka tinggal tunggu angin datang, maka dia akan diterbangkan. Yang tinggal itu yang berat, yang ada isinya. Seperti asap dari cerobong. Kita tahu bahwa ketika asap ini keluar dari cerobong, ditiup angin, hilang dia. Inilah nasib yang akan digambarkan, akan dialami oleh bangsa Israel. 3 gambaran nasib ini menandakan bahwa bangsa Israel akan habis. Dan kita tahu kerajaan Israel tidak pernah lagi kembali. Kalaupun mereka kembali dalam bentuk orang-orang campuran, yaitu Samaria itu. Orang-orang campuran, beda dengan Yehuda yang masih kembali dengan sisa-sisa Israel. Sisa Yehuda, dan ini orang-orang murni yang kemudian membangun kembali perjanjian mereka dengan Allah. Tetapi Israel di sini mengerikan sekali, habis mereka. Nah kemudian Hosea mulai memberikan maklumat di dalam ayat yang keempat sampai 6a. Dia telah mengatakan bahwa Tuhan itu bermurah hati. Tetapi kemudian tetap Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu, betul Tuhan Maha Pengasih dan penyayang, penuh dengan kasih karunia. Tetapi kalau kita berdosa, tidak ada satu pun kemampuan kita untuk bersembunyi. Tuhan akan lihat, Tuhan akan menilik hati kita dan menghakimi dosa itu. Nobody can run away from God and from sin. Bahkan ada satu kebenaran dalam perjanjian lama. Dosamu itu akan menjebak kamu sendiri. Your sin will find you out. Seberapa hebat kamu menutupi, kamu tidak bisa tutupi dari Tuhan. Dan Tuhan akan menyingkap itu. Dan kalau itu disingkap, begitu mengerikan dan memalukan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai 16, Hosea mulai memfokuskan pada kehancuran bangsa itu di masa depan. Dimulai dari mereka akan menjadi bangsa yang diperbudak. Dan Tuhan berubah menjadi singa yang melahap. Wah, ini mengerikan. Mereka itu kenyang-kenyang tetapi tiba-tiba menjadi, Tuhan datang dengan singa. Ayat 7. Seperti macan tutul aku mengintai di pinggir jalan. Aku menyerang mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Saudara tahu bahwa induk beruang, kalau dia kehilangan anaknya, dia begitu ganas. Dan di sini berarti gambaran bahwa Tuhan tuh kalau sedang menghakimi tidak ada yang luput, saudara. Tidak ada yang bisa terhindar. Dikatakan mereka akan mengoyak dada mereka. Ya, Tuhan akan mengoyak, artinya ini betul-betul penghakiman yang meluap. Seperti singa betina, binatang liar akan merobek-robek mereka. Wow.
Sungguh tidak ada cara lain. Tidak bisa melarikan diri dari kematian dan kehancuran yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Kelihatannya begitu sedih sekali. Nah, lalu kemudian kita melihat di tengah-tengah seperti itu, ternyata Tuhan masih memberi pemeliharaan. Ayat 4 sampai dengan 6a, saya mundur lagi sedikit. Dikatakan, tetapi akulah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memperhatikan engkau di padang gurun, di padang yang gersang. Artinya saudara, di sini Tuhan memperkenalkan dan mengatakan, hei, aku bukan Baal. Aku bukan anak lembu emas yang kamu cium itu. Aku bukan patung tuangan yang kamu ukir atau yang kamu tuang dengan perak. Aku bukan seperti itu. Karena dikatakan akulah Yahweh. Kan kata Yahweh itu adalah sebutan yang sangat akrab, personal. Makanya itu tidak boleh disebut. 4 huruf itu tidak bisa dibaca. Maka mereka ganti dengan kata Elohim atau Adonai. Tetapi di situ memperlihatkan Yahweh Allah perjanjian ini datang kepada mereka dan mengatakan, aku satu-satunya juru selamatmu, tidak ada yang lain. Jangan datang ke yang lain. Lalu bukan itu saja. Bukan cuma bagaimana dia mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan ingatkan lagi apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Tetapi juga bukti kepedulian Tuhan itu adalah dia menyediakan pada waktu mereka ada di padang belantara 40 tahun itu. Di gurun yang begitu panas, kering di Sinai, di Negev itu. Ayat yang kelima dikatakan, aku yang memperhatikan engkau di padang gurun di tanah yang gersang. Oh, Tuhan memimpin mereka dengan apa? Ada tiang awan yang membuat mereka sejuk. Ada tiang api yang membuat mereka hangat setiap malam. Lalu ada penyediaan di mana ada mana, ada puyuh, ada burung yang diberikan untuk makan daging buat mereka. Ada penyediaan air yang begitu ajaib. Oh saudara, Tuhan mengingatkan mereka, masihkah kamu lupa bahwa aku tuh Allah yang setia di masa lalumu? Bahkan gak cukup saudara, masih lagi ditambah dengan penegasan di bagian yang ketiga ayat 6a. Bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu. Tuhan memperingatkan mereka waktu mereka di padang gurun, di Ulangan pasal yang ke-8. Kalau kamu nanti masuk dalam tanah perjanjian, ingat untuk kamu tidak menyembah yang lain kecuali Yahweh, Allah yang menyelamatkanmu, Allah yang mengeluarkanmu. Tuhan memberikan mereka tanah di mana mereka bisa kelola dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah. Tapi kembali lagi bahayanya, justru jangan kamu lupa dan menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Dan apa yang kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim, keadaan yang sangat mengenaskan. Harusnya di situ tanah yang mereka jadikan warisan, tapi justru mereka menjadi orang jajahan lagi. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Nah, latar belakang yang singkat ini memberikan konteks kepada gugatan yang Tuhan berikan di dalam sisa pasal ini. Yaitu Tuhan sekarang berbalik melawan umatnya. Tuhan datang untuk menghancurkan. Tuhan datang tidak lagi dengan kasih yang lemah lembut, tetapi dikatakan seperti singa, macan tutul yang ganas, induk beruang betina yang kehilangan anaknya, singa betina yang merobek-robek. Wah, dengan kata lain, from a caring God into a tearing God. Wow, dari Allah yang sangat peduli menjadi Allah yang sangat membinasakan, yang mengoyak-ngoyak mereka. Mengerikan kalau Tuhan menghakimi umatnya. Itu sebabnya di perjanjian lama, bahkan penghakiman Allah kepada Israel itu adalah bentuk kesaksian. Karena Allah-Allah yang atau ilah-ilah yang mereka sembah tidak seperti Yahweh kalau menghakimi. Dan itu sebagai kesaksian. Jadi baik orang Israel itu diberkati maupun mereka dihakimi, kedua-duanya itu adalah kesaksian tentang Allah.
Sama dengan kita sekarang. Baik kita sedang diberkati maupun kita sedang mengalami tantangan, itu tujuannya cuma satu, Allah. Jangan yang lain. Bukan diri kita yang menjadi pahlawannya. Tuhan, Yesus yang harus menjadi kemuliaan. Nah di ayat 9 sampai 11, karena Israel menolak kepemimpinan Tuhan, maka Tuhan menolak para pemimpin-pemimpin bangsa itu. Dari ayat 10 dan 11 dikatakan penjelasan tentang bagaimana Allah mengejek para pemimpin ini karena kesalahan mereka. Mereka mempercayai pemimpin yang adalah manusia dan bukan percaya kepada Tuhan dan pimpinan Tuhan. Nasihat yang diberikan lewat para nabi, para imam, mereka tolak. Mereka lebih mempercayai manusia. Seolah-olah Tuhan mengatakan, di mana rajamu, di mana hakim-hakimmu, di mana para pangeran-pangeranmu itu yang kamu pikir sebagai penyelamatmu. Justru di sini sangat ironis ya ketika Tuhan mengatakan bahwa di satu sisi Tuhan mengirim raja. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan inginkan adalah bukan raja itu, tetapi aku yang memberikan kepadamu. Dan akhirnya apa yang mereka kerjakan, mereka mengharapkan raja yang adalah manusia yang sangat terbatas. Kembali apa di sini yang kita bisa belajar sebagai prinsip rohani? Jika kita tidak mau tunduk kepada Tuhan yang adalah raja kita, juru selamat kita yang sebenarnya, maka akhirnya kita akan berakhir sebagai pelayan-pelayan budak-budak manusia. Kepada bangsa Israel mereka menolak tunduk kepada Allah, kepada Yahweh. Mereka menjadi budaknya Raja Asyur yang menaklukkan mereka. Mereka berharap kepada manusia, Tuhan datangkan manusia yang begitu keji yang menekan mereka. Bapak Ibu, Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Kurios artinya yang layak untuk kita tunduk, sembah, dan layani. Yesus Kristus Tuhan. Penguasa kita hormati karena kita melihat bagaimana Tuhan ada di baliknya. Tetapi jangan menjadi andalan kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Semua pemimpin-pemimpin yang dulunya kita puja-puji bisa kemudian menyakiti kita. Membuat kita kembali menjadi kecewa. Lalu bagian yang terakhir dari ayat 12 sampai 16. Dikatakan Israel atau Efraim itu akan mati. Tetapi apakah kematian mereka menggagalkan rencana Allah kepada umat perjanjiannya? Coba kita lihat bagian terakhir ini. Yang menekankan kepada kematian bangsa Israel. Digambarkan seperti pertama adalah persalinan yang tidak normal. Dikatakan rasa sakit bersalin mendahului kelahirannya, tetapi ia anak yang tidak bijaksana. Sehingga ketika saatnya tiba dia nggak mau keluar. Nah ini kan kalau orang Indonesia bilang nih namanya apa? Anak sungsang. Atau bayi kebo kalau orang Jawa bilang. Nggak mau keluar-keluar udah 9 bulan masih aja nempel di dalam kandungan. Ya ada yang jadi 10 bulan gitu. Udah waktunya keluar, nggak mau keluar. Nah ini saudara, berontak artinya. Yang kedua, gambarannya adalah kekeringan. Dikatakan di mana penyakit sampar, pemusnahan, dan kemudian aku tertutup, tanaman tumbuh subur, dan kemudian bertiup, mengeringkan sumber-sumber airmu. Lalu yang terakhir adalah ayat yang 14 ayat 1. Itu adalah menjadi bagian dari pasal 13 sebenarnya di dalam manuskrip asli. Di situ dia bicara mengenai bagaimana bayi-bayi, perempuan-perempuan tewas, bahkan perutnya terbelah. Artinya ini adalah bagaimana kematian yang mengenaskan di dalam konflik militer yang terjadi. Satu gambaran persalinan yang tidak normal di dalam ayat yang ke-13. Ya, lalu kemudian metafora kekeringan di dalam ayat 15 tadi. Dan akhirnya kematian yang begitu mengenaskan oleh pedang. Nah saudara, mengapa ini akan terjadi? 2 kali Hosea secara singkat mengingatkan para pendengarnya, termasuk kita, bahwa mereka harus menanggung kesalahan atas dosa-dosa mereka. Di ayat 12 dan ayat 16a.
Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Tidak dilupakan, tetapi dicatat sebagai hari penghakiman mereka. Hari ini kita punya pilihan. Apakah Tuhan akan memakai catatan dosa kita untuk menghakimi kita? Dan tidak ada satupun yang bisa luput. Atau yang kedua, Tuhan mengatakan sejauh timur dari barat aku telah menghapuskan, melupakan. Tidak lagi kuingat-ingat kesalahan. Telah kulempar ke dalam tubir laut, ke dalam jurang yang begitu dalam. Bapak Ibu kalau melihat tubir laut itu kita bicara palung ya. Jadi kalau satu kali saya di Bunaken, di Manado, lalu saya snorkeling. Dan kemudian indah. Tiba-tiba saya udah lihat tiba-tiba jauh kok ke dalam, tiba-tiba kok gelap. Dan orang yang menyertai saya memberikan kode bilang bahwa jangan terlalu jauh. Karena kita sedang ada di atas jurang. Jadi tiba-tiba dari begitu indah langsung jurang. Dan kita tahu bahwa jurang itu akan gelap, menekan, dan bisa menghancurkan segala sesuatu di sana. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengatakan ku lempar ke tubir laut yang dalam, artinya tidak bisa lagi kita ambil. Tuhan mengatakan aku tidak mengingat-ingat lagi. Jadi kematian Israel itu tidak menghentikan rencana atau menggagalkan rencana Allah atas umatnya. Enggak. Nanti kita lihat di dalam bagaimana Tuhan di dalam pasal 14 memberikan kembali pemeliharaan itu. Jadi kita belajar antara keadilan Allah dengan kesetiaan pemeliharaannya itu harus berjalan beriringan. Jadi gak boleh kita cuma mikir oh Allah kita Allah yang baik. Tapi kita gak sadar bahwa dia juga Allah yang adil. Keadilan Allah itu memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, dua hal ini kita bawa pulang. Satu, jangan sombong kalau kita sudah diberkati. Jangan menjadi sombong dan akhirnya melupakan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, jangan sepelekan kebaikan Tuhan sekalipun itu kecil. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bersyukur terutama setiap hari Bapak Ibu. Saya mau membantu kita mengingatkan setiap hari. Kita bersyukur bahwa keselamatan dalam Kristus itu dikaruniakan kepada kita. Selalu baru setiap hari. Kita bersyukur. Kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat tinggi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya mau kita memuji kembali lagu yang terakhir. Yang kita baru sampaikan bagaimana Yesus kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Keinginan kami tidak lain dan tidak bukan. Hanyalah untuk menyembah-Mu. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Mari saudara angkat pujian ini. Ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Thank you Jesus, thank you. Praise you Lord. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yes Lord. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biarlah ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Keinginan kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau, bukan menyembah yang lain. Karena Engkaulah juru selamat kami, Tuhan dan penghiburan kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.